Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di akhir bulan November 2025 untuk zodiak Pisces. Oke, buat para Pisces, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Pisces. 2025. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Langsung aja di kartu yang pertama Pisces, aku melihat di akhir bulan November pertama adanya peristiwa tentang dualitas ya, yang dimana terkadang ini namanya manusia kan punya dua sisi teman-teman ya. Kita ini ada sisi ibu perinya, ada juga sisi devilnya gitu teman-teman ya. Terkadang Pisces ini ingin banget gitu selalu jadi orang baik gitu bagi semua orang, ingin jadi ibu peri lah bagi semua orang gitu. Siapa sih yang gak ingin jadi orang baik terus gitu ya. Tapi terkadang ada keadaan tertentu yang memaksa kamu ya untuk mengeluarkan sisi devil kamu. Kenapa gitu kak? Ya pasti ada penyebabnya lah teman-teman ya. Penyebabnya apa sih kira-kira? Penyebabnya ya mungkin bisa jadi satu, kamu udah berlaku baik tapi kamu tidak dihargai. Yang kedua ya, kebaikan kamu dianggap sebagai kewajiban bagi orang-orang tertentu, sehingga di sini kayak ada rasa anjir kok gini banget sih gitu ya. Rasanya kayak ya udahlah gitu, baik jahat salah, baik kurang gitu ya. Udahlah, kenapa nggak jadi jahat aja sih sekalian kalau emang kayak gitu caranya gitu ya. Nah, jadi ada dualitas yang seperti itu. Cuma terkait dengan apanya dualitas ini nanti kita lihat ya. Apakah mungkin masalah dalam keluarga, dalam lingkup pekerjaan, atau masalah uang, atau bahkan dengan pasangan ya. Lanjut yang kedua, di sini Pisces juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan adanya landasan kehidupan seorang Pisces yang semoga semakin menguat ya di akhir bulan November ini ya. Ini tentang landasan kehidupan, nanti kita akan lihat lebih detailnya di klarifikasinya, apakah semakin membaik atau ada hal-hal yang bahkan miss ya. Dan yang ketiga di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan proteksi teman-teman ya. Proteksi diri seorang Pisces yang semakin luar biasa ya. Dan yang keempat di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang positif di akhir bulan November. Semoga yang positif adalah tentang keuangan ya. Siapa sih yang nggak mau keuangannya positif teman-teman ya. Ini keren banget. Semoga yang baik-baik lah gitu. Oh ya teman-teman, aku mau sedikit promosi nih, hampir kelupaan ya. Kayaknya udah kelupaan beberapa zodiak deh tadi yang udah aku buat videonya. Bahwa aku ada channel baru nih teman-teman ya, namanya Biduri Bulan Deep Talk. Kalian bisa lihat untuk link channelnya ada di kolom deskripsi ya. Di Biduri Bulan Deep Talk itu aku akan bahas ya tentang pribadi kita gitu sebagai manusia. Tentunya kita tetap akan bahas per zodiaknya. Ini per zodiak langsung dibahas ya, ke-12 zodiak dengan tema yang berbeda-beda setiap harinya gitu teman-teman. Kalau bisa setiap hari aku buat setiap hari sih gitu ya. Intinya di sini di Biduri Bulan Deep Talk kita bisa berbicara tentang self healing ya, self love ya. Semua hal yang berkaitan dengan pribadi kita gitu. Dan semoga mungkin obrolannya tenang, dan semoga juga bisa jadi pengantar tidur gitu loh temen-temen ya. Karena kayaknya akan enak didengerin saat malam hari lah kayak gitu. Lagi kalian santai gitu ya, yang butuh ketenangan, yang butuh waktu untuk relax lah gitu ya, yang obrolannya santai-santai aja. Oke, jangan lupa teman-teman ya, mampir ya di channel aku satu lagi, Biduri Bulan Deep Talk. Oke, next lanjut kita akan klarifikasi kartunya Pisces. Tapi sebelum klarifikasi, aku akan sebutkan dulu untuk angka keberuntungan kamu di akhir November. Itu ada di angka 27, angka 5, 9, dan 40. Coba langsung aja kita klarifikasi ya Pisces. Oke.
Pisces yang pertama ini terkait dengan dualitas ya. Dualitas yang seperti apa ya? Tadi kan terkait dengan yang aku katakan di awal bahwa terkadang jadi jahat itu salah, tapi jadi baik pun masih kurang gitu di mata orang lain, sehingga menimbulkan dualitas ini tadi gitu ya. Dan aku melihat kenapa ini terjadi, karena memang sepertinya ada beberapa orang di lingkup kehidupanmu lah gitu Pisces ya. Ini tuh yang mungkin seperti terlalu mengontrol kamu gitu loh. Ya, sehingga di sini menyebabkan ketidakbebasan bagi dirimu ya. Mengontrol yang seperti apa? Dikit-dikit kamu diomongin, dikit-dikit kamu diberi apa ya istilahnya di sini kritik-kritik, komentar-komentar gitu. Sehingga terkadang ada rasa yang kayak kok aku kayak giniin terus gitu ya. Kasih kritik, tapi mungkin bahkan kritiknya nggak membangun sama sekali gitu. Bahkan terkesan kayak menjatuhkan, membuat kamu terlihat atau apa yang membuat kamu jadi merasa kurang gitu akan dirimu sendiri. Sehingga terkadang timbullah dualitas. Oh, padahal selama ini mungkin kamu udah baik banget nih gitu ya sama seseorang ini gitu. Tapi ternyata dia kayak gini ke aku gitu. Nggak support gitu. Apa-apa di sini kayaknya cuma aku doang yang support dia, kalau dia enggak tuh gitu. Kayaknya juga nggak peduli sama sekali dengan aku. Jadi kebaikan yang pernah diberikan tuh rasanya kayak dianggap sama dia sepele gitu ya. Mungkin juga dianggapnya sebagai suatu kewajiban kamu berbuat baik sama dia ya. Dia juga terlalu banyak ngatur-ngatur kamu di sini apapun dan itu yang menimbulkan sisi devil kamu. Kayak sok-sok ngatur-ngatur aku gitu ya. Padahal aku udah baik sama kamu selama ini, apa sih kurang aku sama kamu? Jadinya keluarlah ya. Bisa keluar tentang dualitas ini tadi gitu. Lanjut yang kedua, terkait dengan landasan kehidupan seorang Pisces ya. Adanya landasan kehidupan seorang Pisces yang semakin menguatkah kak atau semakin melemahkah kak di akhir November? Aku melihat ada landasan kehidupan yang agak melemah, dan ini terkait dengan perasaanmu ya. Biasanya landasan kehidupan itu mungkin secara finansial ya, ekonomi, sosial. Mungkin juga landasan kehidupan kita selain itu ada yang spiritual ya, atau juga kesehatan, health, mental health ya. Gak hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental. Aku melihat yang agak sedikit melemah ini tentang kesehatan mental. Kenapa seperti itu kak? Karena akan lumayan banyak hal-hal yang mengganggu moodnya kamu di akhir November ini ya, ataupun hal-hal yang bikin kamu jadi ngerasa patah hati nantinya, kayak kok kayak gini sih gitu ya, langsung nyes di hati gitu. Itu yang akan agak melemahkan tentang mentalmu, mungkin agak sedikit gampang down atau merasa kayak sedikit terpuruk gitu. Dan ini sebenarnya bisa kamu atasi ya dengan cara kamu harus lebih percaya diri, harus lebih yakin dengan dirimu sendiri gitu. Jangan terlalu bergantung sama apa yang orang lain omongin tentang kamu ya. Lanjut yang ketiga, di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan proteksi. Tuh kan, Pisces akan ngeprotek dirinya banget di akhir November ini karena ada hal-hal yang sepertinya memang kamu nggak bisa pergi dari hal tersebut. Kamu juga takut meninggalkan sesuatu, tapi juga bosan menghadapi sesuatu yang itu-itu saja, sehingga kamu lebih memilih untuk protek diri. Bisa jadi kamu dalam karir kamu, usaha kamu, pekerjaan kamu, kehidupan kamu akan terkait dengan orang-orang yang itu-itu saja gitu. Dan ketika kamu udah tahu orang-orang kayak gini nih cukup bikin kamu jadi merasa risih, tapi juga kamu tetap butuh mereka gitu untuk ngebantu kamu, untuk ada bersama dengan kamu, nge-support kamu. Cuma terkadang toksik, tapi karena kamu tetap butuh mereka sedangkan mereka toksik, jadi kamu tetap ngeprotek diri kamu gitu loh. Kamu tetap memprotek diri kamu untuk yang mana kita membutuhkan dia profesional, mungkin bekerja sama dengan dia gitu ya. Tapi di sini tetap ngebatasin diri kamu. Kayak aku harus protek bahwa mungkin ini orang nggak boleh terlalu banyak masuk ke ranah pribadi aku, kayak gitu. Ya. Oke, terus yang keempat di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan positivity, hal-hal yang positif. Apa hal-hal yang positif yang akan terkait dengan Pisces di akhir November kak? Peristiwanya. Ini aku melihat adanya tentang pencapaian. Jadi akan ada suatu achievement tentang target di akhir November ini yang akan kamu dapatkan. Amin. Bisa tentang karir kamu, pekerjaan kamu, bisnis kamu.
Amin ya. Dan di sini untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Pisces nih, untuk ini semua di akhir November itu ada The Emperor Aries, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Energi paling kuat memang di sini ya itu tadi sih, dari 4 zodiak yang udah aku sebutkan teman-teman ya. Kalau untuk angka keberuntungan aku ulangi sekali lagi. Ada di 27, angka 5, 9 dan 40. Pokoknya sesama Pisces juga paling kuat di sini teman-teman. Ya sesama kamu juga bisa, yang bisa terkoneksi dengan kamu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini teman-teman ya. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Pisces.